Ya, jumpa lagi dengan saya pada materi mata kuliah statistik ya. Melanjutkan dari materi kemarin, kita sudah mempelajari tentang yang namanya itu ya, ada mean, median, sama modus ya, yang sudah kita pelajari kemarin, dan menyajikan data dari distribusi frekuensi, kemudian kita ukur pusat datanya, kemudian kita lanjut ke sekarang kita lanjut di materi ukuran lokasi. Nah, materi ukuran lokasi di sini dibagi menjadi 3, ada kuartil, desil, dan presentil. Ya, untuk lambangnya sendiri, untuk kuartil itu dilambangkan dengan Q besar ya, kemudian desil itu D besar, dan presentil itu P besar. Sesuai dengan huruf depannya ya, kuartil, desil, dan presentil. Ini bisa diubah menjadi Q. Oke. Yang pertama yang kita pelajari di sini adalah kuartil dulu nanti ya. Nah, sebenarnya untuk kuartil, desil, dan presentil untuk ukuran lokasi itu hampir sama cara menghitungnya, cuma bedanya ini pada perbedaan di penyebutnya ya. Kalau kuartil itu kita bagi menjadi 4 ya. Kalau desil itu dasar itu bagi 10, persentil itu karena persen jadi dibagi dengan 100. Rumus yang digunakan sama persis, cuma hanya di pembaginya saja. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita pelajari tentang kuartil dulu ya. Nah, jadi untuk mencari tahu nilai kuartil, desil, maupun persentil itu kita harus mengurutkan data dulu. Diurutkan ya di sini dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Biasanya dipakai dari kecil ke besar, kita urutkan dulu datanya. Nah, kalau untuk kuartil itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Ya, dibagi menjadi 4 yang sama besar. Nah, tapi di sini kuartilnya ada 3 yang dihitung ya. Ada kuartil pertama Q1, kuartil kedua itu Q2, dan kuartil 3 Q3. Untuk kuartil 1 itu disebut juga dengan kuartil bawah. Kuartil kedua itu sama dengan biasanya ini disamakan dengan median karena dia nilai tengahnya. Ya, untuk kuartil ketiga itu kuartil atas. Nama lainnya. Oke. Di sini sudah ada rumus yang digunakan untuk menyelesaikan nilai kuartil. Nah, nilai kuartil di sini itu QI, I-nya itu untuk kuartil misalkan 1, 2, apa 3 ya. Jadi I di sini itu nanti menyesuaikan. Kalau Q1 berarti I-nya diganti 1, Q2 berarti I-nya diganti 2, Q3 berarti I-nya diganti 3. N itu apa, Bu? N itu adalah jumlah frekuensinya, jumlah datanya. Ya, yang ada berapa ditambah 1 dibagi menjadi 4. Itu Q1-nya nilai keberapa ini nanti kita bisa lihat untuk contoh soalnya. Nah, jika ada frekuensi, misalkan distribusi frekuensi ya, datanya banyak yang ada interval kelasnya, kita pakai rumus yang ini. Sama I-nya nanti bisa diubah menjadi 1 atau 2 atau 3 ya. I yang di sini juga nanti dirubah sesuai dengan Q yang ditanyakan Q berapa. Untuk L0 itu tepi bawah, diingat-ingat tepi bawah itu berarti nilai interval awal dikurangi dengan setengah ya. Kemudian P adalah panjang intervalnya, panjang kelas atau interval kelas ya. N adalah jumlah datanya. F besar di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum data, sebelum kisah yang diketahuinya itu ya. Kemudian F ini frekuensi pada Q-nya berapa. Nanti di contoh soal mungkin lebih paham. Oke. Nah, jadi untuk data yang tidak berkelompok menggunakan yang rumus di atas. Untuk data yang berkelompok yang ada distribusi frekuensi, ada interval kelasnya, kita pakai rumus yang
Ini ya. Oke. Ya. Kita lanjut ke sini, letak kuartil ditentukan oleh rumus tadi ya, diingat-ingat I n plus 1 dibagi dengan 4. Nah, ini ada contoh soal, diketahui datanya dari 75, 82 ini kan belum urut. Nah, kemudian kalian urutkan dari yang terkecil dulu. Nah, di data ya, di data dari yang paling kecil 52, kemudian 5, 6 ya, lihat depannya dulu ya, 5, 5, 5, 7. Habis itu nggak ada 6 berapa ya, 60, 64. Nah, jadi diurutkan sampai yang besar 94. Nah, dihitung di sini ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, berarti N jumlah datanya ada 12. Kita masuk ke rumus ini. Yang ditanyakan misalkan Q1 ya. Berapa Q1? Q1 adalah data. Karena ini 1, maka ini diganti dengan 1. Ini ya, 1 dikalikan 12 jumlah datanya ditambah 1 dibagi menjadi 4. Nah, cara menghitungnya berarti 12 tambah 1 13 dikali 1 ya 13 dibagi 4. 13 bagi 4 berapa? 3/4 ya. Hasilnya 3/4 itu berarti kan data letaknya di data ketiga seperempat. Nah, untuk menentukan nilainya kita masukkan ke sini rumusnya. Jadi nilai Q1 adalah data ketiga berapa? Oh, 57 ditambah dengan seperempatnya data keempat dikurangi data ketiga, berarti 60 dikurangi 57 sama dengan 57 3/4, karena 60 kurangi 57 adalah 3 kali seperempat 3/4. 57 tambah 3/4 57 3/4 ya. Kalau menghitungnya nggak pakai apa namanya, pakai yang desimal, nggak pakai pecahan, boleh nggak apa-apa ya, seperti itu ya. Seperempat itu berapa? 0,25 kan ya, berarti 3,25 boleh. Berarti itu seperempatnya ganti 0,25 kali 3 berarti berapa? 0,75. Kalau ditambahkan menjadi berapa ini ya. Nah, ini kalau kita rubah menjadi 0,25 kan menjadinya 3,25 boleh. Data ketiga berapa di sini? Kan hasil urutan ini ya, hasil ketiga berarti ini data ketiga 57 masuk ke sini. Nah, seperempat ini kita ubah 0,25 boleh ya. Ini kan data keempat dikurangi data ketiga, di sini kan 3 ya, 3 kali 0,25 kan 0,75 ya. Ditambah 57 hasilnya boleh ditulis desimal, maaf, 57,75 gini ya apa-apa. Oke ya, kita lanjut ya. Misalkan ditanyakan nilai Q2 nya, nah ini tadi kan ini udah ya, letak Q2 nya, Q2 berarti data, ini I nya diganti dengan 2, 12 plus 1 sama ini sama 12 plus 1, cuma diganti depannya ini ya, tergantung Q. Kalau Q2 berarti ini 2, Q3 ini 3. Berarti 13 kali 2, 26. 26 bagi 4 berapa? Nah, 26 bagi 4 hasilnya 6,5 atau 6,05 boleh. Berarti data ke-6. Dilihat tadi data ke-6 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti 66 ya kan? 66 ditambah setengah, data ke-7 kan tadi 70 dikurangi 66. 70 dikurangi 66 berapa? Ya, 4 kan? 4 kali setengah berapa? 2. Berarti 66 ditambah 2 sama dengan 68. Seperti itu. Untuk ketiga juga sama cara menyelesaikannya ya. Ini berarti 13 kali 3, 39 dibagi dengan 4. Data keberapa? 9, 3/4 atau 9,75. Nanti data ke-9 berapa? 82 ditambah 3/4 atau 0,75 boleh.
kemudian 86 dikurangi 82 sama dengan 4. Nah, kalau kayak gini kan, aduh, mengalihkannya kan bingung. Kalau ada pecahan gini kan gampang. Kalau ini 4 coret tinggal 3 kan, berarti 82 tambah 3 berapa? 85. Gitu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke. Ya, masih ada contoh lagi untuk kuartil dengan distribusi frekuensi. Nah, di sini diketahui datanya ada interval kelas, nilai tengah, dan frekuensi kumulatif. Jumlah data di sini N-nya diingat-ingat ini ya, 60. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Pakai rumus yang tadi. Ya. Q1 itu membagi data menjadi 25%, Q2 menjadi 50%, Q3-nya 75%. Ya kan? Datanya kita bagi menjadi 4 bagian, maksudnya dengan kuartil 3. Kalau pakai rumusnya seperti ini, kita dapatkan karena 25% itu seperempat, maka Q1-nya adalah seperempat kali N. N-nya 60, berarti seperempatnya 60 ada 15 ya. 15. Kemudian untuk ini saya jelaskan dulu. Nah, ini kan seperempat N dari 25% tadi ya, ini ya. Perhitungan ini. Nah, ini kan sama dengan seperempat. Ini setengah. Ini jadinya 3/4. Nah, kita cari tahu dulu letaknya. Seperempat kali 60, 15. Di mana letaknya 15? Oh, kumulatifnya. 15 berarti ada di dalam sini. Nah, berarti letaknya ada di sini untuk Q1-nya. Kemudian Q2-nya setengah kali N. Setengah kali 60, 30. Di mana? Berarti di dalam sini, 30 itu. Dan berarti ini letak Q2-nya. Kemudian Q3-nya 3/4 kali 60 hasilnya 45. Di mana 45? Berarti di sini. Nah, ini urut ya, di sini datanya. Ya. Udah ketemu Q1, Q2 dan Q3. Kemudian kita masuk ke rumus yang tadi ada tepi bawah ya, tepi bawah kelas. Panjang intervalnya berapa? Ya, frekuensi sebelum kumulatif sebelumnya berarti ini. Ya, dan frekuensinya pada saat Q1-nya ini. Oke. Kita lanjut ke sini. Karena dia tadi ini datanya tadi berapa? Ya, kita lihat 48 sampai 60 ya. 48 sampai 60 itu berarti berapa interval kelasnya? Cara menghitung interval kelas itu dikurangi aja. 60 kurangi 48 berapa? 12. Ya. Namun kalian untuk menghitungnya gini. Bukan 12. 48-nya tetap dihitung ya. Jadi untuk interval ini ya, misalnya Q1 ini ya, berarti L batas tepi bawahnya berarti 48 dikurangi 0,5, 47,5. Kemudian intervalnya berapa panjang kelasnya? Dari 48 sampai 60, 48, 49. Jadi 48 ikut dihitung ya. 50, 51 sampai 60. 51 sampai 60 kan 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 panjang intervalnya. Nah, frekuensi sebelum kuartil 1, frekuensi kumulatifnya ya. Ini adalah 11 ya di sini. Kemudian frekuensi pada saat dia di kuartil 1 adalah 8. Ya, tak kotak aja biar beda. Ya.
8. Udah langsung masuk ke rumus, udah dapat L0-nya, udah dapat panjangnya, frekuensi kumulatif dan frekuensinya. Kita masuk ke rumus yang tadi ya. L0 ditambah P kali I-nya nanti berarti diganti 1 ya, kali jumlah datanya berapa dibagi 4 dikurangi 11, itu berarti frekuensi kumulatif di atasnya, dan ini frekuensinya pada saat kuartilnya. Udah dihitung aja pakai kalkulator ya. Ini dibagi dulu baru dikurangi. Oke, saya jelaskan pakai kalkulator dulu sebentar. Ya, kita pakai yang itu ya, kalkulator saintifik ya. Misalkan di satu ini, kita ngitungnya jangan langsung, tapi yang bagi kali harus dihitung dulu. Berarti 1 kali 60 ya, dibagi 4. Kita hitung ini dulu, 15 dikurangi 11 dulu. Berapa? 4 kali 4 dibagi 8. Bagi 8. Setengah kali 13. Berapa? 6,5. Berarti ini udah ketemu 6,5. Ya kan? Ini udah ketemu 6. Ini 6 segini nih. Oh iya, nggak bisa ya. Ini 6,5. Maaf kalkulatornya. Ya, kemudian kita tambahkan 47,5. Berarti hasilnya adalah ya 54. Nah, seperti itu. Jadi kalian cara menghitungnya perkalian pembagian, urut dulu ya, jangan langsung gitu. Oke. Ya, tadi sudah menghitung pakai kalkulator, jadi caranya seperti itu. Untuk menghitung Q2 pun juga sama, jadi dihitung dulu ya, urut ya, dari sini kalikan ini bagi ini, kurang ini, baru bagi ini, dikalikan, baru ditambah. Jadi ini malah hitungnya terakhir. Untuk Q2 hasilnya 72,42. Kemudian untuk Q3-nya menjadi sama ya, dengan memasukkan tadi tepi bawahnya berapa, panjang kelasnya kan sama semua, jumlah datanya 60 semua, cuma bedanya kalian harus tahu tepi bawah, frekuensi kumulatif sebelum kuartil, dan frekuensi pada saat di kuartilnya gitu ya. Ini yang bersama rumus-rumus kayak gini di mencari kemarin ya, median modulus kan juga bersama pada distribusi frekuensi. Oke. Nah, sebelum lanjut ke desil, semoga kalian memahami yang kuartil dulu. Nah, nanti untuk soal ada di buku, silahkan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang diminta seperti apa. Semoga dapat dipelajari dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada pertanyaan boleh ditulis di komen. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.